Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatan dalam penyampaian materinya. Eee, untuk pekan ini kita membahas tentang flip-flop. Flip-flop sendiri itu masuk dalam bab, rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial sendiri itu membahas tentang, ini sebentar, saya buka dulu. Rangkaian sekuensial, jadi kalau yang sebelumnya ini membahas tentang rangkaian kombinasional, kalau sekarang membahas tentang rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial itu kalau yang pertama, mohon maaf, rangkaian kombinasional itu bergantung pada output-nya bergantung pada input-nya saja. Nah, kalau yang rangkaian sekuensial ini output-nya bergantung dari keadaan input-nya. Jadi misalkan di sini nanti ada penggunaan clock di sana. Nah, input-nya ini nanti apakah sedang aktif atau sedang tidak aktif gitu ya. Nah, clock ini mempengaruhi dari hasil output-nya gitu ya. Kalau yang kombinasional kemarin inputnya saja yang diperhitungkan. Nah, kalau yang sekarang ada clock-nya, begitu. Terus berikutnya di rangkaian sekuensial ini nanti, terutama flip-flop, nanti kan Anda akan menggunakan flip-flop di materi selanjutnya tentang counter, register maupun memori. Itu Anda menggunakan flip-flop. Di flip-flop ini dikarenakan dikatakan sekuensial karena tadi salah satunya output-nya bergantung dari keadaan input-inputnya, maksudnya juga adalah kalau yang kombinasional itu ketika bergerak, berjalan begitu ya, maka jalurnya sudah jelas gitu ya, jalurnya dari input ke output sudah jelas. Nah, kalau yang di sekuensial ini kadang ada kalanya atau kebanyakan output-nya itu bergantung dari output yang lain begitu. Kenapa dikatakan bergantung dari keadaan inputnya? Karena inputnya bisa saja jadi berasal dari output yang lain. Nanti akan kita lihat dalam rangkaiannya. Mohon diperhatikan nanti ya untuk proses apa namanya, pergeraan dari angka atau inputan dari rangkaian sekuensial ini terutama flip-flop. Untuk pekan ini yang kita bahas ada 3 jenis flip-flop, ada set reset, flip-flop D, dan JK. Nanti sedikit juga saya bahas tapi nggak mendetail tentang flip-flop T, ya, karena di counter nanti lebih banyak menggunakan flip-flop D. Oke, flip-flop set reset ini secara garis besar saja. Ada yang menyebutkan flip-flop set reset yang seperti ini itu namanya latch karena belum menggunakan clock, jadi ini namanya latch ya, LATCH, latch. Itu disebut seperti itu, masih belum menggunakan clock. Kalau dibuat persamaan jadi seperti ini. Kalau Anda menggunakan gerbang NOR atau not OR, jadi yang digunakan adalah gerbang not OR atau not AND ya. Cuman nanti di dalam materinya saya lebih banyak menggunakan not AND. Nah, ini yang sebelah kiri Anda itu persamaan menggunakan not OR, jadi key end, outputnya ada dua, key end dan key end accent. Gitu ya, key end dan key end accent. Kalau secara makna, maka kedua output ini harusnya berkebalikan. Kalau key end-nya 0, maka key end accent 1. Begitu juga kalau key end-nya 1, maka key end accent-nya adalah 0. Berkebalikan. Jadi kalau ada kondisi key end dan key end accent-nya sama, maka itu tidak boleh. Kondisi tersebut harus dihindari. Begitu ya. Nah, ini persamaannya kalau menggunakan not or itu rumusnya adalah inputannya set reset ya. Set itu S, reset itu F. Jadi kalau key n atau output key-nya itu adalah reset plus key n accent. Jadi key n accent itu maksudnya adalah dari key n ini hasil outputnya dijumlahkan atau digabungkan dengan gerbang not or dari inputan R. Begitu juga sebaliknya yang S ini untuk not or-nya itu inputannya adalah S, set, dan key n accent. Maaf, dan key n, maaf, bukan key n accent ya. Jadi S or key n, ya. Jadi S-nya ini digabung dengan hasil output dari key n. Nah, itu kenapa dikatakan sekuensial. Selanjutnya kalau Anda menggunakan not n itu maka yang berbeda ya. Kalau yang key n-nya kalau not n itu menggunakan S, nah key n aksennya menggunakan R. Kalau berkebalikan dengan yang sebelah sini ya menggunakan not n.
Oke, itu sedikit penjelasannya. Oke, sekarang saya masuk ke bagian proses dari set reset, flip-flop set reset. Nah ini nanti akan saya upload juga materi yang ini, selain video juga. Oke, nah ini sedikit gambaran dari tadi ya, yang tadi yang sebelah kiri ini menggunakan not OR, gerbang not OR. Nah, yang sebelah kanan menggunakan gerbang not AND. Sesuai penjelasan di materi pekan-pekan sebelumnya, kalau menggunakan gerbang not OR, maka nilainya adalah kebalikan dari OR. OR yang semula, kalau ada salah satu inputan bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Nah, karena kebalikannya, maka kalau ada angka 1, maka dia menjadi 0. Jadi kebalikannya kalau yang OR kemarin kan 0, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, kalau sekarang jadi 1, 0, 0, 0. Sedangkan not AND, kebalikan dari AND. Yang semula kemarin jadi 0, 0, 0, 1, yang sekarang jadi 1, 1, 1, 0. Karena yang penting ada nolnya, itu bernilai 1. Oke, ini persamaannya tadi. Yang sebelah kiri adalah persamaan not OR, R plus IN aksen, dan ini S plus QN, QN saja. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah gerbang NAND, itu S, N, QN aksen, dan yang bawah adalah R, QN. Gitu ya. Nah, persamaan ini kalau digambarkan jadi seperti ini. Lihat ya, pertama-tama ya, ini QN R plus QN aksen. Jadi ini R, ini gerbang not OR-nya, ditarik dari sini, ini kan QN aksen ya, ini garis lurus ini adalah output dari QN aksen. Nah, karena kita membutuhkan untuk dimasukkan ke dalam gerbang not OR yang R, maka tarik ke atas garisnya digabung di gerbang not OR untuk R menjadi output Q. Begitupun sebaliknya, yang satu untuk QN aksen, maka inputan S digabung dengan hasil output Q. Ya, output Q ditarik ke QN, QN aksen. Gitu. Nah, sama dengan yang ini, caranya juga sama. Lihat persamaannya, ya. S, not N, QN aksen. Maka tarik saja QN aksen ke atas. Dan yang di bawah, R, not N, QN aksen. Maka ditarik R, ditarik yang ini, QN. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini satu tabel. Saya jelaskan tentang gerbang not OR. Prosesnya. Asumsikan bahwa ada inputan S dan R, dan outputnya adalah Q dan QN aksen, gitu ya. Ada inputan S-nya 0, jadi ketika S-nya 0, R-nya 0 itu berapa, S-nya 0, R-nya 1 berapa, S-nya 1, R-nya 0 berapa, dan S-nya 1, R-nya 1 berapa. Oke, saya ambil contoh di baris kedua. S-nya 0, R-nya 1, menggunakan gerbang not OR. Ya, prosesnya seperti ini. Kembali ke tabel kebenaran yang not OR. Kita lihat S-nya 0, R-nya 1. Anda perhatikan tabel kebenaran di sini. Anda perhatikan. Apa yang bisa Anda simpulkan? Nah, telah kita perhatikan di tabel kebenaran ini, terlihat bahwa ketika nilai salah satu inputan itu adalah 1, maka hasilnya adalah 0, baik itu di belakang maupun di depan. Ketika salah satu inputannya adalah 1, maka nilainya 0. Kita lihat, ini salah satu inputannya adalah 1 di sini. Ya, R-nya 1. Maka apapun, ya sekali lagi, R-nya ini 1. Yang ini, perhatikan kursor saya ya, R-nya 1. Nah, kembali ke tabel kebenaran, apapun inputannya, kalau bernilai 1, maka yang lain bisa kita hiraukan. Ya, jadi ketika R-nya di sini, ketika R ini, R bernilai 1, maka
inputan yang di bawah ini, yang dari key and accent, sementara kita hiraukan saja. Karena ketika dimasukkan ke dalam sini, pasti hasilnya adalah output-nya key-nya sama dengan 0. Begitu ya. Jadi, ketika R-nya 1 atau S-nya 1, kita hiraukan saja inputan yang lain, karena pasti nilainya akan 0. Nah, karena R-nya bernilai 1, kita hiraukan yang inputan dari key accent, otomatis key-nya adalah 0. Lalu nilai key 0 ini kita tarik ke bawah. Kita masukkan seakan-akan ada di garis yang ini. Garis yang ini ya. Garis yang di S ini ya. Ya, di sini letaknya ya, di sini. Di garis yang ini, bahwa dari key ini yang nilainya adalah tadi 0 ya, ini adalah 0, S-nya adalah 0. Ketika sama-sama 0, maka nilainya 1. Jadi key-nya 0, key aksennya adalah 1. Nah, terlihat bahwa nilainya saling berkebalikan. Sekali lagi, karena R-nya 1, maka diasumsikan inputan apapun yang di bawahnya ini, di garis bawahnya ini, meskipun dia inputannya nanti 0 atau 1, karena salah satu bernilai 1, inputannya, maka otomatis output-nya adalah 0 berdasarkan tabel kebenaran. Apapun nilainya, apapun inputannya yang lain, kalau salah satu bernilai 1 inputannya, maka hasilnya output-nya adalah 0. Y ini adalah output ya. A, B adalah input, Y adalah output. Gitu ya. Nah, selanjutnya karena key-nya 0, maka nilai key ini saya tarik ke bawah. Saya gunakan nilainya 0 di sini, karena S-nya 0, 0 not or 0, nah, kita lihat nilainya 1. Oleh karena itu, key-nya 0, key aksennya adalah 1. Gitu ya. Oke, selanjutnya di baris berikutnya, di tabel berikutnya masih di keton not or. Ini ketika inputannya 1, S-nya dan R-nya adalah 0, maka ini S-nya 1, gitu ya, S-nya 1, sekali lagi, otomatis key aksennya adalah 0. Langsung Anda tuliskan saja di sini bahwa key aksennya adalah 0. Lalu key aksen 0 ini Anda pindahkan ke atas, Anda gunakan R-nya 0, ya di baris ketiga tabel kedua ini, R-nya 0, key aksennya 0, 0 and 0, maaf, 0 or 0 dinotkan, hasilnya adalah 1, dengan ini 1 dan 0, berkebalikan. Oke, begitu ya. Nah, ini berikutnya, di tabel berikutnya, di bawah ini kenapa ada 2 isian tabel ini, yang baris ketiga, ini saya asumsikan sebagai output sebelumnya. Output sebelumnya sebelum baris pertama akan dieksekusi. Begitu ya. Jadi sebelumnya ada proses nih. Sebelumnya ada proses, lalu hasil output-nya adalah 1 dan 0. Nah, operasi berikutnya adalah inputannya 0 dan 0. Ya. Lalu berapa output-nya? Gitu. Ini sekuensial. Jadi sekuensial ini output sebelumnya bisa digunakan sebagai inputan kondisinya. Oke, 1 dan 0. Key-nya 1, key aksennya 0. Key-nya 1, key aksennya 0. Sekali lagi ya. Key-nya 1, key aksennya 0. R dan S-nya sama-sama dengan 0. Nilai tersebut kita tarik ke bawah. Key-nya 1, key aksennya 0. 0 dan 0, maaf, 0, not 0 yang maaf, sekali lagi, saya ulangi. R-nya 0, key aksennya 0, tertarik ke atas, R, 0, or, key aksen yang 0, dinotkan, maka nilainya adalah 1. Ya. Nilainya 1. Lalu, 1 or 0, ya, maaf, 1, S-nya 1 ya, maaf, sekali lagi saya minta maaf. 1, S-nya juga 1, 1 or 1 yang dinotkan, maka 0. Dan kita lihat ternyata output-nya sama dengan yang sebelumnya.
Gitu ya. Output yang S 0, R-nya 0 itu sama dengan output dari operasi sebelumnya, yaitu 1 dan 0. Yaitu sama-sama dengan 1 dan 0. Nah, kondisi ini disebut sebagai kondisi memori, karena dia menyimpan hasil operasi sebelumnya, disebut memori. Jadi dia mengulang hasil output sebelumnya ketika kondisinya sama-sama dengan 0 untuk gerbang not OR yang tipe latch, belum menggunakan clock. Ya. Nah, yang ini kondisinya adalah tidak boleh terjadi kondisi ini. Kenapa? Karena saya asumsikan lagi menggunakan baris ketiga bahwa output sebelumnya adalah 1 dan 0, sedangkan inputan saat ini itu di S-nya 1 dan R-nya 1. Setelah dilakukan proses seperti yang tadi, ternyata hasilnya adalah 0 dan 0. Di key-nya sama dengan 0 dan key aksinya sama dengan 0. Sesuai peraturan tadi bahwa nilai key dan key action harusnya berbeda, harusnya berkebalikan. Karena nilainya sama, maka dianggap ini adalah operasi yang salah. Oleh karena itu, nilai ini atau kondisi ketika S dan R sama dengan 1 untuk gerbang NOR yang latch tanpa clock, itu kondisi ini harus dihindari. Begitu. Nah, selanjutnya sama dengan proses yang di dalam NAND, prosesnya sama, mungkin outputnya saja yang berbeda ya. Ketika S-nya dan R-nya 01, maka nilai Q-nya 1 dan 0, prosesnya sama dengan yang di sebelah tadi, sebelah kiri caranya. Lalu ketika 1, 0, maka nilainya 0, 1, dan ketika 1, 1, kalau yang tadi itu tidak boleh terjadi, malah kalau yang ini adalah memori untuk gerbang NAND yang latch, belum tanpa, maaf, atau tanpa clock. Gitu ya. Nanti ada perbedaan dengan clock atau tanpa clock, ada perbedaan memorinya. Gitu ya. Nah, untuk kondisi yang latch tanpa memori itu malah nilainya ketika S dan R-nya 1, 1 itu adalah 0, 1 dengan memori atau memori. Nah, ketika S-nya 0, R-nya 0, maka malah tidak boleh terjadi karena key dan key aksinya nilainya sama, yaitu 1 dan 1. Diingat ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya ini set reset dengan clock. Begitu ya. Clock-nya di sini fungsinya untuk mengaktifkan dari S dan R-nya atau set dan reset-nya. Ketika clock-nya 0, maka set dan reset-nya tidak aktif. Gitu ya. Ketika clock-nya 1, maka set dan reset-nya aktif. Nah, berikutnya bentuk gambar atau bentuk rangkaian dari set reset dengan clock sedikit berbeda dengan tadi. Tadi Anda hanya ketemu dengan yang di depan ini saja, yang bagian yang ini ya, yang bagian yang di depan ini, bagian yang rangkaian di depan ini. Nah, kalau dengan clock kita tambahkan dengan gerbang NAND, dua gerbang NAND maksud saya. Tambahkan 2 gerbang NAND, lalu di masing-masing lengan dari gerbang NAND itu kita sambungkan ke clock-nya. Yang satu untuk S, yang satu R. Gitu ya, sisanya yang satu untuk S, yang satu untuk R. Nah, di posisi depan gerbang NAND yang belakang, maka di depan sini bukan lagi S, tapi S aksen. Yang ini juga R aksen hasilnya gitu ya maksud saya. Bukan lagi R sama dengan ini, tapi mungkin diasumsikan sebagai R aksen, yang di depan adalah S aksen atau kebalikan dari S dan R. Gitu ya. Kita menggunakan ketebalan NAND juga dengan proses yang sama, masih 01 ya, S-nya 0, R-nya 1, clock-nya asumsinya adalah 1. Sekali lagi dilihat di gerbang NAND. Nah, di gerbang NAND ini sedikit berbeda. Ketika inputannya salah satu bernilai 0, maka output-nya adalah 1. Sekali lagi, Y-nya adalah output. Ya, kita lihat S dan R, S-nya 0, otomatis ketika S-nya 0, maka hasilnya di garis yang ini adalah nilainya 1. Ya. Sedangkan R-nya 1, ya, R-nya 1, kita lihat, R-nya 1, di sini, clock-nya tadi kan input aktif ya, clock-nya 1, maka 1 N1 dinotkan hasilnya 0, maka di atas 1 di bawah adalah 0. Balik ke sini. Inputan di sini setelah melewati gerbang ini, itu adalah 0. Apapun yang di NAND-kan atau not N-kan dengan 0, maka nilainya di sini adalah 1. Otomatis key N aksen bernilai
1. Ya. Jadi di bagian ini tadi setelah 1N1 kan hasilnya 0 ya di garis yang ini. Di garis yang ini, lalu di N, not N yang ini, karena salah satu bernilai 0, otomatis kita hiraukan saja garis yang di atasnya, otomatis nilainya adalah 1. Oleh karena itu, key aksennya adalah 1. Nah, key aksennya kita tarik ke atas. Nah, yang tadi semula, di sini bernilai 1, di not N kan dengan 1, maka hasilnya 0. Yaitu di sini, key-nya 0, key aksennya 1. Key-nya 0, key aksennya 1. Berkebalikan. Cara yang sama dengan proses yang baru saya jelaskan, S-nya 1, R-nya 0, maka Q-nya 1 di sini, Q aksennya 0. Begitu. Nah, ini yang berikutnya. Kalau yang tadi ketika S dan R-nya sama-sama 1, itu adalah memori. Nah, di sini yang terjadi malah output-nya sama-sama bernilai 1. Maka kondisi ini untuk set reset, flip-flop set reset dengan clock, kondisi ini harus dihindari. Tidak boleh jadi. Kondisi memori malah terjadi ketika nilai S dan R-nya sama-sama dengan 0 memori. Ini asumsinya menggunakan output dari operasi sebelumnya. Operasi sebelumnya adalah 0 dan 1 ini ya. Ini saya gunakan, dimasukkan ke sini, hasilnya tetap 0 dan 1. Jadi ini operasi sebelumnya. Di baris kedua ini adalah operasi sebelumnya, di baris 1 ini adalah operasi selanjutnya. Hasilnya ternyata sama outputnya, maka dikatakan bahwa output selanjutnya itu adalah memori kondisinya. Itu untuk flip-flop set reset dengan clock. Nah, setelah kita amati tadi, ada satu kondisi dari flip-flop set reset dengan clock yang harus dihindari, yaitu kondisi set dan resetnya sama-sama bernilai 1. Nah, untuk menghindari keadaan tersebut, maka disusunlah sebuah rangkaian baru dengan dinamakan sebagai flip-flop D atau flip-flop data, yaitu satu inputan. Nah, satu inputan di mana dari flip-flop D satu tangannya ini ditarik ke bawah digunakan gerbang NOT, dimasukkan ke gerbang NAND di bawah. Nah, dengan kondisi ini maka tidak akan ditemukan S-nya 1 dan R-nya 1 ataupun S-nya 0 dan R-nya 0, yang ditemukan hanya 01 dan 10 saja karena di bawahnya kebalikan dari yang inputan di atasnya. Jadi kondisi yang tidak boleh terjadi ini tidak akan pernah muncul dengan menggunakan flip-flop D. Nah, oke. Untuk tabel kebenarannya saya tidak perlu mengulang ya, karena sebenarnya semuanya sama. Nah, selanjutnya, ini membahas tentang flip-flop JK. Apa itu flip-flop JK? Flip-flop JK ini adalah bentuk generate atau perubahan dari flip-flop set reset, selain flip-flop D tadi, di mana memperhitungkan kondisi yang inputannya sama 11 atau 00. Kalau yang flip-flop D itu adalah solusi yang diambil dengan cara menghilangkan saja, jadi menghilangkan kalau kondisi 00 dan 11 itu tidak boleh ada. Nah, mungkin pengembang dari flip-flop JK ini melihat bahwa mungkin sayang kalau misalkan kondisi tersebut tidak digunakan. Siapa tahu operasi itu berguna untuk di dalam proses computingnya, gitu ya. Nah, oleh pengembang flip-flop JK ini dirumuskan satu rangkaian untuk mengatasi keadaan dari inputan 11 maupun 00, yaitu dengan flip-flop JK, di mana di flip-flop JK output sebelumnya itu ditarik menjadi inputan pertama. Nah, jadi output sebelumnya digunakan sebagai inputan pertama. Jadi nilai Q ditarik ke dalam K, dan inputan Q aksen dimasukkan ke dalam J. J-nya ini dulunya adalah S, K-nya ini adalah R, menggunakan clock. Begini gambarnya ya. Ini tidak saya tuliskan seluruhnya di dalam tabel kebenaran, tidak saya tuliskan seperti yang tadi, karena dari baris kedua sampai baris keempat, ini ya, baris kedua sampai baris keempat ini sebenarnya kondisinya sama. Kalau 00 clock-nya kita hiraukan dulu ya. Jadi ketika J-nya 00, 01, 110 sama saja seperti set reset yang tadi. Ketika 00 adalah memori, 01 itu sama 01, 10 juga 10. Nah, clock-nya ini kita perhatikan yang di bagian kolom clock,
Ketika clock-nya 0, apapun inputannya J maupun K, maka kondisinya adalah memori. Karena apa? Karena ketika diberikan clock, otomatis di sini semuanya bernilai 1 dan 1. Akan sama, tetap sama. Kondisinya akan sama seperti yang di dalam memori yang di bawah ini. Begitu. Nah, kita fokus pada toggling. Apa itu toggling? Anda perhatikan, Anda cermati sekali lagi. Kita asumsikan tadi J-nya adalah inputannya 1 ya, J-nya 1, K-nya 1. Berikutnya, karena kita membutuhkan hasil output key dan key aksen, kita asumsikan bahwa nilai key-nya sebelumnya adalah, saya menggunakan baris ketiga ya. Sekali lagi, diingat, dicermati, saya menggunakan output dari baris ketiga. Key-nya adalah 0, key aksennya adalah 1. K-nya 1, J-nya 1, clock-nya 1. Key-nya ini digunakan ke dalam K. Maka nilainya K adalah 1 semua. Ya, 1 semua. Dengan gerbang NAND, kalau semuanya 1, maka nilainya adalah 0. Sedangkan key aksen, yaitu nilainya, oh maaf, oke, saya ulangi lagi, ada kesalahan. Oke, saya salah menggunakan inputan key-nya. Saya ulang lagi ya, J-nya sama dengan 1, clock-nya 1, K-nya 1, key-nya 0, key aksennya 1. Asumsinya saya menggunakan baris ketiga ya, yaitu key-nya 0, ini 1. Key ininya 0, key-nya 0, K-nya 1, clock-nya 1. Ketika salah satu bernilai 0, maka nilai output-nya adalah 1. Maka di garis yang ini, di garis yang saya tunjukkan dengan kursor ini adalah nilainya 1. Sedangkan di bagian yang J, ketika key aksennya 1, J-nya 1, dan clock-nya 1, maka nilainya di sini adalah di garis yang ini, garis ya, garis yang ini adalah 0. Di garis ini 1, di garis ini 0. Kita balik lagi ke tabel kebenaran. Ketika inputan salah satu, nilai inputan dari salah satu inputan bernilai 0, maka outputnya adalah 1. Tadi ini 0, ini 1. Otomatis key-nya adalah 1, ambil ke bawah, 1 dan 1, 1 dan 1 itu adalah 0, 1, 0. Semula, baris ketiga outputnya adalah 0, 1, berubah menjadi 1 dan 0. Key-nya 1 dan key aksennya 0. Nah, itu disebut dengan toggling. Kenapa? Karena berubah nilainya. Yang semula outputnya 0, 1 berubah menjadi 1, 0 nilainya dari proses ini. Nah, itu sedikit gambaran penggunaan flip-flop JK, flip-flop D, maupun flip-flop set reset, baik yang latch maupun yang menggunakan clock. Ya, itu sedikit gambarannya. Nah, untuk flip-flop T, yang nanti kita mungkin banyak gunakan untuk di counter, nah flip-flop T itu generate perubahan dari flip-flop JK, di mana kondisinya adalah dia hanya menerima inputan 00 atau 11. Nah, dengan cara J dan K-nya digabungkan jadi 1 tanpa menggunakan not. Kalau yang D tadi menggunakan not, kalau T itu tanpa menggunakan not. Begitu ya. Jadi dia hanya mengakses memori ataupun toggling saja. Kalau nggak sama ya berbalikan. Oke, itu dulu dari saya. Sekali lagi, kalau ada kesulitan pemahaman materi, silakan di chat saja, dihubungi saya saja melalui WA, atau bisa melalui ketua kelas. Nanti dihitung pertanyaannya, sampaikan ketua kelas, nanti ketua kelas menghubungi saya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.